Supaya kita mengetahui apa? Harus jelas lah. Joy bilang supaya kita bisa mengetahui hewan. Apakah hanya ada hewan di ekosistem? Ya. Ada apa saja? Hewan. Tasya bilang ada makanan hewan, Bu. Lalu ada tumbuhan. Maka manfaatnya yaitu supaya kita bisa tahu apa saja proses yang terjadi di dalam ekosistem. Nah, untuk Epi lain kali dibaca bukunya di rumah anakku. Silakan dulu anakku. Pernah lihat nggak kuda di sini? Pasti pernah kan? Di sini banyak kuda. Tahu nggak kuda itu makannya apa? Rumput. Maka semua hewan makan rumput? Ya. Hewan yang makan hewan lain makan daging misalnya? Apa? Harimau. Kita hari ini belajar ekosistem supaya anak-anak ibu tahu hewan-hewan apa saja yang melakukan interaksi di dalam ekosistem dan apa saja jenis makanannya. Itu dia manfaat kita belajar ekosistem. Hari ini ibu sangat berharap bagi anak-anak ibu setelah kita belajar mengenai ekosistem, nanti anak-anak ibu bisa menyimpulkan proses ekosistem itu. Lalu setelah itu juga menyimpulkan berbagai macam jenis hewan berdasarkan makanannya. Lalu nanti anak-anak ibu juga bersama dengan teman kelompok kamu masing-masing, nanti anak-anak ibu akan membuat namanya diagram penggolongan hewan ini berdasarkan jenis makanannya. Lalu setelah itu anak-anak ibu akan membuat suatu cerita. Kamu akan menceritakan diagram yang telah kamu buat itu, tapi dengan membuat teks non-fiksi. Terus setelah membuat teks non-fiksi, anak-anak ibu
Tasya bilang, Bu, dongeng itu ceritanya tidak nyata. Sedangkan kalau teks non fiksi yang barusan kamu baca itu ceritanya, emang apa isi ceritanya? Makanya bisa dikatakan nyata. Kristen katakan, Bu, isi teks non fiksinya tentang makhluk hidup dan makhluk tidak hidup. Benar itu? Nah, itu dia aku. Itu dia bedanya teks non fiksi dengan teks fiksi. Kalau fiksi itu kan contohnya dongeng seperti yang dibilang si Tasya, dan itu tidak nyata, sedangkan non fiksi itu berdasarkan kenyataan. Kamu amati videonya, lalu kamu sampaikan pendapat kamu mengenai video ini. Ibu sengaja tidak buat suaranya supaya kamu bisa memahami. Kalau buat suara pasti kamu lebih tahu. Sudah dilihat isi videonya dari awal sampai selesai kan? Silahkan. Tasya? Isi dari video itu kan Bu, kalau setiap hewan Bu, makanannya berbeda-beda sebenarnya. Setiap hewan makanannya berbeda-beda kata Tasya. Tepuk tangannya untuk Tasya. Ada berapa jenis makanan hewan di dalam video tersebut? 5. Ada berapa? 5. Siapa yang bisa sebutkan? Coba Iskari sebutkan 2. Daging dan biji-bijian. Benar? Tepuk tangannya untuk Iskari. 3 lagi. Dari kelompok yang berbeda. Irfan. Wortel dan rumput. Benar? Tepuk tangannya untuk Irfan. Sekarang perhatikan bahan ajar kamu, nakku. Kembali perhatikan bahan ajar kamu. Kamu kaitkan isi video yang kamu tonton tadi dengan bahan ajar kamu. Jadi sebenarnya ada berapa sih jenis makhluk hidup itu jika berdasarkan jenis makanannya? Ada 2, apa saja yo? Tumbuhan dan hewan lain. Tepuk tangan untuk Yohana. Sekarang melalui video tadi, yang mana yang termasuk makanan yang hewan lain? Coba dulu. Apa naku? Mantap. Yang lain? Coba Atika. Ayam. Ayam tadi dimakan oleh siapa? Betul. Lalu, adakah jenis makanan yang lain lagi? Ada. Apa jenisnya? Rumput. Rehat dulu. Rumput, mantap. Lalu apa lagi? Denia. Biji-bijian. Biji-bijian, mantap. Ada lagi yang belum disebut? Ada. Apa itu? Wortel. Nah, sekarang kamu sudah ibu bagi menjadi beberapa kelompok kan? Seperti biasa, kamu akan ibu beri LKPD. Baca dan pahami terlebih dahulu petunjuk di LKPD kamu bersama teman kelompok kamu. Ibu beri waktu 2 menit buat anak-anak ibu untuk membagi tugas bagi setiap anggota kelompok sehingga nanti semuanya aktif berpartisipasi. Nah, kamu harus menyelesaikan semua proyek kamu hari ini. Waktu mengerjakannya ibu beri 25 menit. Cukup anak-anak ibu? Bisa dimulai sekarang? Silahkan dikerjakan.
pada kelompok kami. Singa, nama atau jenis makanannya daging. Golongan makanannya hewan, golongan makanan atau tumbuhan atau hewan lain. Banteng, nama atau jenis makanannya rumput. Golongan makanannya tumbuhan. Hanya khusus